Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evika Ardiana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Program Studi Ekonomi Akuntansi dengan NIM B200190655. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya pada bab 1 yang berjudul Konsep Biaya dan Sistem Informasi Akuntansi Biaya. Akuntansi biaya banyak digunakan dalam organisasi, perusahaan, pabrikasi, dagang, dan jasa seperti pemerintahan, universitas, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Akuntansi biaya dibutuhkan oleh perusahaan baik yang berorientasi pada laba atau perusahaan nirlaba. Semua perusahaan mempunyai kebutuhan dalam informasi biaya, dan informasi biaya tersebut dapat ditemukan dalam akuntansi biaya. Akuntansi biaya dapat digunakan untuk tujuan pelaporan kepada pihak internal dan tujuan eksternal perusahaan. Untuk tujuan internal perusahaan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dan mengevaluasi kinerja masing-masing divisi dalam perusahaan. Sedangkan untuk tujuan kepada pihak eksternal perusahaan dapat digunakan untuk pelaporan hasil usaha kepada pihak investor dan untuk menyusun surat pemberitahuan pajak. Jadi, dapat dijelaskan bahwa akuntansi biaya dan akuntansi keuangan mempunyai hubungan satu sama lain, di mana akuntansi biaya merupakan bagian daripada keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan melaporkan tentang informasi biaya yang digunakan. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi-transaksi keuangan perusahaan dan kemudian menafsirkan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya merupakan salah satu bagian dari akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan sistem pengolahan informasi untuk tujuan menghasilkan informasi keuangan dan juga berfungsi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan. Akuntansi biaya modern disebut dengan akuntansi manajemen. Selanjutnya, perbedaan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, yaitu pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan ditunjukkan untuk laporan kepada pihak eksternal perusahaan seperti pelaporan kepada pihak investor, kreditor, debitur, karyawan dalam penetapan gaji dan upah serta pelaporan kepada pemerintah dalam penetapan pajak. Yang kedua, fokus informasi akuntansi. Akuntansi keuangan fokusnya adalah pada masa lalu atau data historis, sedangkan akuntansi biaya fokusnya untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, lingkup informasi. Akuntansi keuangan menyajikan informasi perusahaan untuk keseluruhan perusahaan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Yang keempat, rentang waktu. Akuntansi keuangan menggunakan rentang waktu yang kurang fleksibel, jangka waktu yang digunakan relatif panjang, seperti tahunan, semesteran, dan kuartalan. Yang kelima yaitu sifat informasi yang digunakan. Akuntansi keuangan lebih mengutamakan kepada ketepatan informasi yang digunakan. Sedangkan akuntansi biaya pengambilan keputusan menyangkut masa yang akan datang, maka informasi yang digunakan adalah informasi yang relevan dan pengambilan keputusan itu sendiri. Dengan kata lain, akuntansi biaya lebih mengutamakan unsur taksiran dalam informasi. Selanjutnya yaitu peranan akuntansi biaya. Akuntansi biaya dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana anggaran operasi perusahaan. Yang kedua, menetapkan metode perhitungan biaya dan prosedur yang manajemen adanya pengendalian dan jika memungkinkan pengurangan biaya atau pembebanan biaya dan perbaikan mutu. Yang ketiga, menentukan nilai persediaan dalam rangka kalkulus biaya dan menetapkan harga. Yang keempat, menghitung biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi tahunan atau periode yang lebih singkat. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik yang menaikkan pendapatan ataupun menurunkan biaya. Selanjutnya yaitu konsep biaya.
Biaya dalam akuntansi, biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu ada biaya cost yang artinya cost dan biaya yang dengan artian expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dengan neraca. Selanjutnya, beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Beban ini dimasukkan ke dalam laba atau rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Selanjutnya yaitu objek biaya. Objek biaya atau tujuan biaya adalah tempat di mana biaya atau aktivitas tidak diakumulasikan atau diukur. Selanjutnya yaitu penelusuran biaya ke objek biaya. Penelusuran biaya objek biaya dapat membedakan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya adalah sistem yang membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, target laba departemen, mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan, mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Pemrosesan data adalah suatu proses pengumpulan, mengelompokkan data, menganalisis, dan pelaporan data perusahaan. Contohnya mesin kasir pada supermarket. Selanjutnya, penggunaan data biaya. Data biaya tersebut dapat digunakan oleh manajer untuk tujuan perencanaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan menggunakan data biaya untuk memilih metode atau program penyampaian tujuan yang terbaik masa akan datang yang ingin dicapai pada saat menelaah alternatif pelaksanaan tindakan. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk membandingkan dan mengevaluasi apakah anggaran atau program yang dibuat sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan fungsi perencanaan. Yang ketiga, penetapan harga. Pertimbangan yang diperlukan dalam penetapan biaya selain permintaan dan penawaran adalah biaya. Oleh karena itu, pertimbangan yang baik seorang manajemen dalam keputusan penetapan harga yaitu dengan memastikan pemulihan atas semua biaya dalam mencapai laba. Yang keempat, menentukan laba. Akuntansi biaya dimulai dari proses produksi sehingga terbentuk output atau produksi yang dihasilkan. Pada akhirnya produk yang dihasilkan tersebut ditujukan untuk dapat menghasilkan laba. Yang kelima, pengambilan keputusan. Akuntansi biaya dapat digunakan untuk memilih berbagai macam alternatif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan apakah suatu perusahaan akan menghentikan atau meneruskan suatu segmen yang secara terus-menerus mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu. Klasifikasi biaya yang umum digunakan dalam biaya dalam hubungan dengan yang pertama produk, yang kedua volume produksi, yang ketiga departemen dan pusat biaya, yang keempat periode akuntansi, dan yang kelima pengambilan keputusan. Selanjutnya biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya dalam hubungan dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi ini disebut dengan biaya konversial atau biaya operasi. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi beberapa elemen. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap.
dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Yang ketiga, biaya resmi. Biaya resmi adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Biaya resmi ini dikelompokkan dalam dua elemen biaya, yaitu biaya semi variabel dan biaya semi tetap. Selanjutnya, biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja. Dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen sendiri yaitu merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan. Contohnya, gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen yang bersangkutan merupakan biaya langsung bagi departemen. Yang kedua, biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan. Contohnya, biaya penyusutan dan biaya asuransi. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Dalam hubungannya dengan periode waktu dapat dikelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Yang kedua, biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya mesin atau peralatan yang dibeli apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan dan akan menimbulkan apa yang disebut dengan penyusutan. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan. Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa datang yang berbeda dalam beberapa alternatif yang berbeda. Sedangkan biaya yang tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Biaya relevan dikelompokkan menjadi beberapa elemen, yaitu biaya masa lalu dan biaya terbenam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.